Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan ini kita akan presentasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Sebelumnya perkenalkan, saya Rohmatul Laila dan teman saya Mas Yainal Asyikin. Lanjut saja, langsung kita simak bersama mengenai materi pengelolaan keuangan desa. Next. Next. Nah, untuk kita ketahui bersama bahwasanya dalam suatu pengelolaan itu pasti ada yang namanya pagu maupun dasar hukum. Nah, dalam pengelolaan keuangan desa itu ada dasar hukumnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa. Yang kedua adalah tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana itu telah diubah ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yaitu Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni tentang desa. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yaitu tentang dana desa. Untuk yang selanjutnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Nah, kira-kira teman-teman itu tahu nggak sih apa keuangan desa itu? Keuangan desa itu merupakan semua hak maupun kewajiban desa yang mana itu dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu itu harus berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Ini menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018. Next. Nah, kita harus ketahui bersama dalam pengelolaan keuangan desa itu ada yang namanya asas. Nah, di dalam pengelolaan keuangan desa itu ada 4 asas yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah masalah transparansi. Transparan itu berarti menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui maupun mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya terkait APBDes. Nah, biasanya ini transparan itu contohnya suatu daerah itu membuat namanya biasanya talut. Di situ ada papan informasinya tentang anggaran-anggarannya, ini dilaksanakan kapan, pengelolanya siapa, dananya bersumber dari mana, dan jumlahnya berapa. Asas selanjutnya adalah partisipatif. Partisipatif di sini memberikan ruang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk ikut aktif terlibat dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa. Nah, biasanya itu masyarakat aktif dalam pertama masalah di perencanaan dulu. Biasanya di perencanaan mereka itu ikut aktif, ikut dalam penyusunannya. Untuk asas yang selanjutnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas itu berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap pengelolaannya, baik itu pengendalian sumber dayanya maupun pelaksanaannya dan kebijakan yang dipercayakan dalam rangkaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir adalah tertib dan disiplin anggaran. Tertib dan disiplin anggaran itu berarti APBDes itu harus sesuai dengan aturannya, harus tepat waktu dan tepat guna, yang mana itu didukung dengan adanya bukti secara administrasi maupun berdasarkan pedoman-pedoman yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana sih untuk siklus keuangan desa? Siklus keuangan desa itu yang pertama adalah masalah perencanaan. Nah, perencanaan itu berarti merencanakan perkiraan pendapatan maupun belanjanya dalam kurun waktu yang telah ditentukan untuk masa yang akan datang. Nah, biasanya itu perencanaan itu dimulai adanya BPD itu melakukan permusyawarahan perencanaan terkait pembangunan desa, yang mana itu nanti dari BPD
itu dihadiri masyarakat juga, para anggota BPD maupun anggota pemerintah lainnya. Di situ nanti akan timbul yang namanya RPJMD atau RPJMDes ataupun RKP di desa. Ketika ini nanti akan timbul dua hal itu. Nah, yang selanjutnya adalah masalah penganggaran. Penganggaran di sini ini berbicara nanti masalah APBD desanya. Kalau berdasarkan strukturnya, APBD desa itu ada yang namanya pendapatan desa, belanja desa, maupun pembiayaan desa. Nah, terkait pelaksanaan di dalam siklus keuangan desa itu, nanti ini lebih ke pajak ya, pajaknya, hasilnya nanti lebih ke pajaknya. Selanjutnya adalah penatausahaan. Kalau di dalam penatausahaan itu nanti lebih ke buku ke SPJ-nya, kalau lebih ke SPJ-nya. Selanjutnya adalah pelaporan. Nah, pelaporan ini nanti terkait laporan semester maupun laporan tahunan. Nah, yang terakhir adalah masalah pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban di sini nanti itu bertanggung jawabnya kepada BPD, yang mana itu nanti bisa diakses oleh masyarakat secara umum. Nah, untuk periodenya di sini, ini selama 1 tahun, yaitu dari Januari maupun Januari sampai Desember. Next. Nah, untuk pengelolaan keuangan desa di sini ada yang namanya strukturnya ya, atau PPKD-nya. Yang pertama itu adalah kepala desa. Ini menjabat sebagai PKP KD. Kemudian di bawahnya ada Sekdes sebagai koordinator PPKD. Di bawahnya lagi adalah Kaur Keuangan. Itu biasanya dipegang oleh bendahara di desa atau pemerintah desa. Kemudian Kaur urusan anggaran ini nanti ada lagi. Kemudian kasih pengelolaan kegiatan anggaran. Nah, yang mana ini nanti itu mereka memiliki tugas maupun tupoksimnya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Zainal. Ya, akan saya lanjutkan terkait penjelasan dari Mbak Rohma eh, terkait dengan kepala desa tadi. Kepala desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Jadi setiap desa itu akan memiliki beberapa kekayaan desa yang nantinya itu bisa dikelola oleh pihak desa sendiri. Lalu yang kedua adalah melaksanakan kekuasaan PKD, kepala desa menggunakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. Dilanjutkan dengan pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan dari kepala desa. Yang terakhir adalah PPKD terdiri atas sekretaris desa, KAU dan Kasih dan Kaur Keuangan. Seperti yang di bagian yang dijelaskan tadi oleh Mbak. Yang pertama terkait dengan sekretaris desa. Sekretaris desa ini bertugas sebagai koordinator PPKD. Jadi perlu teman-teman ketahui terkait PPKD itulah pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, keuangan desa, mohon maaf. Jadi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Jadi sekretaris memiliki beberapa tugas. Yang pertama adalah mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB desa, anggaran pembelajaran desa. Nah, itu bisa dilihat dari tabel, teman-teman bisa melihat itu musyawarah desa. Dari musyawarah desa lah ini nanti pihak kepala desa dan sekretaris desa akan mengumpulkan aspirasi para masyarakat yang mana nanti digunakan untuk dilaksanakan di tahun anggaran di tahun depannya. Dan untuk yang kedua, mengkoordinasikan penyusunan penyusunan rancangan APBD, rancangan APB di desa dan rancangan perubahan APB desa. Jadi pengkoordinasian dan penyusunan rancangan tadi akan dibuat pada waktu musyawarah tersebut sudah dilaksanakan. Biasanya, sepengetahuan saya, untuk untuk melakukan musyawarah desa atau istilahnya rencana yang nantinya akan dijadikan program kerja di tahun depan itu harus mulai
dimusyawarahkan di bulan Juni sampai dengan nanti batasnya Oktober, Oktober tahun dari tahun sebelum anggaran. Jadi Oktober itu udah harus dilaporkan ke kabupaten dan nantinya pada saat anggaran turun itu bisa dikelola dari bulan Januari sampai dengan Desember. Yang ketiga, mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB desa, perubahan APB desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Jadi tugas yang ketiga ini akan dilaksanakan setelah masa atau LPJ, lembaga laporan pertanggungjawaban dari pihak desa dilaksanakan dalam 1 tahun program kinerjanya. Lalu mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa dan perubahan penjabaran APB desa. Jadi kan jadi di sini seperti yang saya jelaskan tadi, untuk rencana pembangunannya itu kan dimulai dari bulan sebelum anggaran. Nah, pada waktu berjalannya pasti akan ada beberapa rencana-rencana yang tidak jadi dilaksanakan. Nah, itulah yang nantinya akan dibantu oleh sekretaris desa untuk menginformasikan kepada kepala desa terkait untuk perubahan peraturan atau perubahan tentang penggunaan anggaran desa. Yang kelima, mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD. Yang keenam, mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan APB desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Itu seperti saya jelaskan tadi. Jadi ada alur dari APB desa. Yang pertama adalah memusyawarah desa. Teman-teman bisa melihat dari bagian sebelah kiri, hal yang pertama itu pasti akan dilakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh desa atau warga masyarakat desa. Di sanalah nanti masyarakat akan menyampaikan aspirasinya terkait pembangunan desa atau program desa yang nantinya disetujui oleh seluruh warga. Yang kedua, setelah itu sudah menemukan titik temu terkait program rencana tahun depannya, dia akan menyusun RKP-nya. Kebutuhan dananya itu berapa, nanti akan diatur dan setelah itu diatur di APB desanya. APB desa nanti akan si sekretaris desa akan membantu untuk membuatkan APB desa ini dan nantinya diserahkan kepada pihak kabupaten. Yang keempat, realisasi APB desa itu Januari sampai Desember. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa peraturan seperti yang teman-teman bisa lihat RKB desa. RKB desa mulai disusun pada bulan Juli atau Juni, harusnya Juni Juli. Nah, nanti di Oktober itu dia akan dilaporkan paling lambat Oktober kalau nggak salah itu akan dilaporkan ke kabupaten dan nantinya di bulan Desember itu bisa mulai untuk membuat kebutuhan dana terkait program yang akan dilakukan. Sekretaris desa juga mempunyai tugas yang satu, melaksanakan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL. Jadi DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen ini akan dilampirkan pada waktu nanti dana ingin dikeluarkan. Lalu DPPA adalah dokumen perubahan pelaksanaan anggaran. Saya beberapa membaca terkait hal ini itu kalau tidak salah dia menjelaskan terkait dengan bagaimana DPPA ini akan dilaksanakan atau dilampirkan oleh sekretaris desa ke kabupaten untuk mengetahui tadi ada beberapa rencana yang memang ingin dirubah. Lalu DPAL, dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan. Nah, yang kedua, melakukan verifikasi terhadap RAK atau rencana anggaran kas desa. Dari rencana anggaran kas desa ini nantinya akan sekretaris akan mengajukan kepada kabupaten untuk menurunkan anggaran kas sesuai yang mereka inginkan untuk program kegiatannya. Yang ketiga, melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB desa. Ini nantinya digunakan untuk dalam penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban di akhir periodenya.
Lalu bendahara desa. Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaraan. Dalam melaksanakannya, fungsi tersebut kaur keuangan memiliki nomor pokok wajib pajak pemerintahan desa. Untuk kaur keuangan mempunyai tugas yakni menyusun RAK atau rencana anggaran kas. Rencana anggaran kas nanti dari pihak pihak masyarakat, dari pihak masyarakat ternyata ada program yang berbeda. Nanti pada tokoh-tokoh masyarakat akan menyampaikan ke desa. Nah, setelah disampaikan desa, nanti bendahara desa juga akan menyikapinya dengan melakukan permintaan kas. Permintaan kas kemana? Ke kabupaten. Tapi untuk melaksanakannya nanti bendahara akan mengajukan dulu ke sekretaris desa. Koordinasi bertugas sebagai pelaksanaan kegiatan anggaran atau pelaksanaan kegiatan anggaran. Koordinasi mempunyai tugas yang pertama, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya. Jadi dalam pelaksanaan koordinasi desa ini akan melakukan sesuai apa yang direncanakan di awal atau dimusyawarahkan atau musrengdes di awal, dia akan melakukan sesuai program yang disetujui. Dua, melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya. Jadi ada beberapa bidang terkait desa di desa, dia akan melakukan sesuai apa yang dimusyawarahkan di depan. Jadi pentingnya melakukan musyawarah desa itu adalah untuk mengetahui tujuan pembangunan desa di tahun depan. Untuk itu maka semua warga diharuskan untuk berpartisipasi agar desanya semakin bisa maju. Yang ketiga, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya. Nah, beberapa saat kita bermasyarakat pasti akan ada fleksibilitas terkait ide ataupun pada waktu proyek ataupun pengerjaan pembangunan di desa dijalankan. Nah, di tugas kasih dan kaur desa ini dia akan menentukan atau dia akan menjamin bahwa pengendalian kegiatan itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh desa. Menyusun DPA, DPPA, dan DPL sesuai bidang tugasnya. Jadi dari tadi kan untuk sekretaris desa akan mengajukan terkait DPA ini. Nah, DPA ini dibuat bukan dari yang sekretaris desa, tapi akan dibuat oleh KAUR dan kasih desa masing-masing bagian. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang berada di dalam bidang tugasnya. Yang keenam, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksana APB desa. Lalu pembagian tugas KAUR dan kasih pelaksanaan kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP desa. Jadi dalam pembangunan atau pengadaan barang-barang dan jasa itu ada beberapa prinsip pengadaan barang atau jasa di desa agar tidak terjadi kesalahan. Yang pertama adalah transparansi. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang jasa yang berminat. Jadi, kenapa transparan ditaruh di paling atas? Karena memang beberapa untuk saat ini, transparansi ini eh, hal yang sangat penting. Karena apa? Karena dari transparansi ini, warga bisa percaya dengan program desa atau warga juga akan percaya bahwa memang para pemangku jabatan itu melaksanakan kegiatan sesuai dengan musyawarah desa yang dilakukan dengan warga sekitar. Jadi transparansi ini untuk pengadaan barang dan jasa itu sangat sangat harus istilahnya dinomor satukan. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Pengadaan barang dan jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya. Nah, jadi untuk pengadaan dan barang dan jasa masyarakat
seharusnya masyarakat diikutkan dalam sebagai saksi karena nantinya masyarakat akan belajar bahwa memang oh ini loh pengadaan ini tuh harganya segini, enggak asal dari internet oh ternyata harganya murah lebih murah daripada yang di laporan, nanti timbul prasangka. Nah, itulah yang harus dimitigasi oleh perangkat desa. Jadinya seharusnya untuk pengadaan barang desa itu harus ada saksi dari masyarakat. Yang ketiga, gotong royong. Penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Dan itu kalau gotong royong saya pastikan masih banyak lah desa-desa yang memang mengutamakan gotong royong dalam pekerjaan desa. Entah itu pengadaan gorong-gorong atau pengadaan aspal ataupun pengadaan barang-barang barang dan jasa terkait eh, fasilitas desa. Saya yakin banyak masyarakat yang bergotong royong terkait hal itu. Yang ketiga adalah akuntabel. Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabel ini nantinya akan berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban di akhir. Organisasi atau pengadaan barang jasa di desa meliputi yang pertama, pelaksana kegiatan baik melalui swakelola maupun penyedia adalah tim pengelola kegiatan. Lalu tim penyedia kegiatan ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa. TPK ini terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa. Nah, harusnya jika memang berjalan, ini tidak akan jadi istilah jadi permainan orang-orang desa dalam pengadaan barang. Apalagi beberapa contoh di beberapa daerah pasti terkait pembangunan gorong-gorong itu dibuat asal-asalan atau tidak sesuai prosedur dan itu paling loh cuman berapa lama sih untuk tahannya. Setelah mereka pekerjaan selesai pasti langsung amplop. Nah, itu kenapa? Itu mungkin ada salah satu unsur ini dari entah unsur pemerintah desa atau unsur lembaga masyarakat yang memang tidak menjalankan tugasnya sebagai fungsinya. Peran atau keterlibatan masyarakat. Peran dan keterlibatan masyarakat sangat penting terkait dengan pembangunan desa. Karena apa? Yang pertama, perencanaan. Pada perencanaan, nanti masyarakat kan yang mengetahui nih, warga mengetahui apa yang mereka butuhkan di masing-masing RT, masing-masing RW. Nah, di situ para RT dan RW akan menyampaikan aspirasi masyarakat atau warganya, warga ber RT-nya terkait oh Pak di RT sini loh membutuhkan air atau oh Pak di RT sini loh jalannya masih kotor. Nah, itulah yang nantinya harus dilakukan oleh warga atau warga harus berpartisipatif untuk melaksanakan atau memberikan saran atau masukan kepada kepala desa melalui RT-nya. Kalau warga-warga masyarakat mungkin melalui RT, RT, RW, nanti RW akan kumpul dengan beberapa perangkat desa. Lalu pelaksanaan. Pelaksanaannya itu peran dan keterlibatannya bersama-sama dengan kasih muncul ATAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola dan melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perdes tentang APB Desa, memberikan masukan terkait perubahan APB Desa. Jadi masyarakat dalam pelaksanaannya atau penyusunan RAP, kenapa harus diikutkan? Karena biar masyarakat tahu atau istilahnya memberi pembelajaran terhadap masyarakat bahwa harga atau terkait dengan jasa itu nggak asal jemplak orang ngomong, tapi ada dasar hukumnya atau dasar-dasar harga yang sudah ditentukan. Dan itu jika masyarakat ikut terlibat, maka prosesnya atau proses keyakinan dari warga kepimpinannya itu akan semakin meningkat. Karena itu akan menjadikan atau memberikan kesan transparan terhadap kepala desanya. Lalu terkait penata usahaan. Penata usaha nanti dia akan melakukan audit partisipasi. Nah, ini nantinya kemungkinan kalau masyarakat mereka akan harus dikasih tahu atau di laporan pertanggungjawabannya nanti dikasih info, oh Pak ini loh ternyata RAB yang dulu sekitar kita musyawarahkan tahun lalu terkait pelaksanaan ini yang habisnya harusnya ini ternyata jadi segini atau bisa ada efisien segini dan ini nanti akan bisa ini. Nah, itulah yang nantinya harus dijelaskan oleh
desa melalui kepala desanya ke warga RW atau RT. Diharapkan nanti warga RW atau RT itu akan menyampaikan kepada masyarakatnya atau warga-warga sekitar RT tersebut. Terima kasih. Baik, demikian tadi sedikit presentasi dari kelompok kami tentang pengelolaan keuangan desa. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.